Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam acara Good News. Urapi hamba-Mu yang membawa Good News, urapi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membagikan dengan satu judul, Tuhan Yesus pegang hari esok. Mari kita membuka firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat pertama. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Bukankah sekarang, saudaraku, kita lagi hidup di masa-masa yang sukar? Kenapa? Akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Semuanya jadi susah. Ekonomi, sosial, kesehatan menjadi sukar. Banyak perusahaan, toko-toko, pabrik, restoran yang tutup akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, banyak korban jiwa. Di atas 3 juta lebih orang yang meninggal dunia. Di atas 144 juta orang lebih yang tertular COVID-19. Wow, virusnya sangat kecil, dampaknya sangat besar. Itulah bad newsnya. Masa yang sukar kita sedang hadapi. Tapi malam hari ini saya akan membagikan good news. Apa sih good newsnya? Bahwa di masa yang sukar, Tuhan Yesus tetap pegang hari esok kita. Amin saudaraku. Lagu yang sering kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin saudaraku. Saya percaya ketika nyanyikan lagu ini kita dikuatkan. Kenapa? Karena lagu ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus pegang hari esok kita. Sekalipun di masa-masa yang sukar, tetap Dia pegang hari esok kita. Malam hari ini saya membagikan ada 3 alasan kenapa Tuhan Yesus pegang hari esok. Yang pertama, Dia Alfa dan Omega. Saya membacakan di Wahyu 23 ayat ke-13 berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Tuhan Yesus di luar waktu, tidak dibatasi waktu. Kalau kita ada dibatasi waktu, kita ada di tahun 2021. Tuhan Yesus tidak dibatasi waktu. Artinya kapan saja Dia bisa ada di waktu mana saja. Artinya Tuhan Yesus bisa ada di masa hidup yang lalu kita. Tuhan Yesus juga bisa ada di sekarang, waktu hidup sekarang kita. Dan Tuhan Yesus juga bisa ada di masa depan hidup kita. Artinya apa saudaraku? Artinya Tuhan sudah tahu apa yang sudah terjadi hidup di masa lalu kita. Tuhan juga sudah tahu apa yang terjadi sekarang di hidup kita. Dan juga Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Wah, luar biasa saudaraku. Artinya di tahun 2030 Yesus sudah ada di sana. Di tahun 2050 Tuhan Yesus juga sudah hadir di sana. Maka itu saudaraku, tak perlu kita takut. Amin. Dia pegang hari esok kita. Kenapa? Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Yesus tetap pegang hari esok kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia hidup. Saya akan membacakan di 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan bahwa kalau Yesus tidak hidup atau dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Sama seperti tokoh-tokoh yang lain, mereka mati, ada kuburnya dan ada tulang-tulangnya. Tapi yang membedakan Yesus, Dia hidup. Dia mati, 3 hari Dia bangkit. Dia naik ke sorga. Dan Dia mengutus Roh Kudus yang menyertai kita sampai kesudahan. Jadi yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain, Yesus hidup.
Saya katakan gini, kalau Tuhan Yesus hidup, dia pasti bisa nolong kita. Amin. Kalau dulu dia menolong kita, sekarang dia menolong kita juga. Dan yang akan datang, dia pasti bisa tolong kita. Amin. Saya katakan gini, hanya orang hidup bisa menolong orang lain. Kalau Bapak Ibu ke rumah duka, kita melihat sesosok mayat, tidak bisa berbuat apa. Kenapa? Mayat itu kaku karena nggak ada kehidupan. Tapi hanya orang yang hidup bisa menolong orang lain. Luar biasa Bapak Ibu, Yesus kita hidup, dia pasti bisa tolong kita. Jangan kita takut, sekalipun di tengah masa sukar ini. Saya percaya gini, dulu Tuhan pernah menolong Nabi Elia di zaman kelaparan. Lewat apa? Lewat burung gagak. Sama apa? Sama janda di Sarfat. Saya percaya saat-saat masa sukar ini, Tuhan juga akan menolong kita. Saya percaya Tuhan Yesus sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya nggak berubah. Kuasanya tetap sama. Kalau dulu dia tolong kita, sekarang dia juga akan tolong kita. Dan yang akan datang dia juga akan tolong kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus kita hidup, tak perlu kita takut. Dia pegang hari esok kita. Yang terakhir, yang ketiga, dia Immanuel. Saya akan membacakan di Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa saudaraku. Ayat ini merupakan janji Tuhan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Artinya 24 jam dia akan menyertai kita dalam satu hari. Dan dalam satu tahun 365 hari dia menyertai kita non-stop, all the time. Luar biasa. Dia janji, dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang setia, amin saudaraku. Saya percaya gini, semua akan meninggalkan kita. Yang gak fana akan meninggalkan kita. Suami yang tercinta, istri yang tercinta, anak yang tercinta. Bahkan harta yang kita punyai, suatu hari akan meninggalkan kita. Kenapa semuanya fana? Tapi Yesus janji, dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Artinya dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi dalam hidup ini gak perlu kita takut, gak perlu kita khawatir. Saya percaya sekalipun di masa sukar, Yesus adalah Tuhan Immanuel. Dia pasti menyertai kita. Amin. Sampai kesudahan. Sekali lagi, jangan kita takut. Tuhan pegang hari esok kita. Bapak Ibu, di zaman yang sukar ini saya percaya tantangan semakin berat. Mungkin ekonomi kita tidak tahu kapan akan krisis ini berakhir, kapan pandemi ini akan berakhir. Saya percaya sekalipun kita lagi masuk masa-masa yang sukar, tetap percaya, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan Yesus pegang hari esok kita. Amin Bapak Ibu, mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa Kau adalah Tuhan yang memegang hari esok kami. Sekalipun di masa-masa yang sukar ini kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang menolong kami. Karena Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus tetap pegang hari esok kami di tengah-tengah masa sukar ini. Terima kasih Bapak. Berkati firman Tuhan yang didengar kepada setiap orang. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.